Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama gue Alvin dan juga channel. Jadi kali ini kita lagi berada di Astra Proses Awal yang terdekat. Kali ini kita akan mereview Honda Odyssey Series 150S yang namanya Roll. Jadi kali ini kita akan mereview Honda Odyssey 150R yang sempat kemarin menimbulkan banyak sekali komentar di gua ya, dan juga akan kulik lebih dalam mengenai motor ini. Daripada penasaran, kita langsung review motor ini. Teman-teman, jadi ini dia Honda All New CB150R Street Fire terbaru yang tagline-nya juga baru ya, Rule the Road. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat juga di blog gua di indored.com. Nah, saat ini kita akan bahas mengenai motor ini lebih lengkap, lebih lanjut lagi, yang pastinya ini sempat menimbulkan komentar yang banyak nih, pro kontra ya dengan desain terbarunya ini. Jadi bagaimana menurut gua? Kalau untuk lihat langsung ini, jujur ya bro, ini ternyata memang lebih kelihatan besar, lebih kelihatan gagah gitu ya dibanding versi sebelumnya. Walaupun memang ada yang kita lihat di internet ya, itu memang kelihatannya kok kayak lebih cungkring gitu, terus juga kayak lebih India banget gitu ya untuk desainnya. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut atau kita lihat lebih dalam lagi ya, lebih dekat gitu lah maksudnya ya, ini ternyata memang mengambil desain dari big bike Honda. Makanya Honda kemarin pas perilisan itu mereka bilang mereka memberikan aura big bike terbaru di Honda CB150R Street Fire ini. Gimana gue bisa bilang kayak gitu? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kemarin banyak yang bilang headlampnya itu mirip Bison. Nah, gue sendiri yang pengguna Bison, gue mempertanyakan gitu, yang mana sih yang mirip Bison gitu? Gue bingung. Padahal kalau kita lihat dari sini, dari ini ya, ini kupingnya ini memang dia baru ya, baru seperti ini. Dan ini kalau kita lihat ini memang mirip dengan big bike Honda CB500F. Teman-teman kalau lihat CB500F itu kurang lebih covernya tuh seperti itu. Nah, mungkin ini nih yang mirip Bison nih. Cover dari speedometernya ini memang agak mirip sedikit, cuma nggak mirip banget. Jadi ya nggak ada mirip-miripnya sih sebenarnya sama Bison gitu. Siapa yang bilang mirip? netizen. Oke, lanjut. Kita bahas dari dekat dulu deh, dari yang versi standar dulu, ini yang udah aksesoris sih. Nah, ini ya headlampnya dia kurang lebih sama, masih menggunakan headlamp Honda CB150R Street Fire yang versi 2015 ke atas ya. Ini seperti ini, ada dua cluster LED, yang bawah itu berarti dia lampu dekat, yang atas ini dia lampu jauh. Ada yang beda dari depan ini, yap, karena dia sudah menggunakan suspensi baru upside down, ukurannya 33 mm, yang mana 33 atau 34 ya? Atau 37 ya? Lupa, ntar gue taruh aja di sini ya. Jadi dia udah baru nih, kita bisa lihat di sini. Untuk shock upside down-nya ini juga sudah yang SFF BP. Teman-teman bisa lihat ya. Nih, sorry. Nah, untuk shocknya sendiri dia sudah upside down Showa SFF BP, artinya dia sudah big fork ya, sama seperti shocknya dari Honda CBR 150R yang sempat yang udah dirilis di bulan Januari kemarin. Efeknya apa kalau kita pakai suspensi upside down ini? Pastinya dia jauh lebih agile, untuk handlingnya juga pastinya jauh lebih terkoreksi dibanding dengan teleskopik. Untuk melewati tikungan, nikung-nikung baik luar kota maupun dalam kota ini pastinya jauh lebih enak. Selain itu, dia juga sudah menggunakan palang velg yang baru. Ini palang velgnya ini yang sudah Y ya, model Y ini yang juga ada di CBR 150R ya, yang baru. Oke, kita pindah lagi ke sisi samping. Ya, ini ya, kurang lebih seperti ini untuk ini nih, untuk kupingnya nih. Banyak yang bilang sih kayak Verza kalau dari samping, cuma emang iya. Di sininya nih kayak Verza nih. Nih. Ya memang adik kakak lah, tapi gue bingung kalau bilang mirip Bison, dari mananya mirip Bison ya. Oke, kita pindah lagi nih ke tengah dulu nih. Nah, ini juga salah satu major facelift atau
penggantian yang cukup besar nih dari Honda CB150R Street Fire yang terbaru. Jadi dia sudah memakai slot yang besar seperti ini. Slotnya ini kalau sekilas kita lihat mirip slotnya Mega Pro ya, tapi dalam versi yang lebih kecil. Nah ya seperti ini slotnya. Kontradiktif ya, maksudnya ada yang suka ada yang enggak. Kalau gue pribadi sih awal-awal lihat itu kayak aneh gitu ya, kok bisa begini. Tapi ternyata pas dilihat dari deket itu manis juga loh untuk slotnya ini nyatu sama tangkinya. Nah itu nanti kita bahas ya. Kita bahas dari sisi depan dulu deh. Tadi kan kita udah bahas headlamp ya. Sekarang kita akan bahas mengenai speedometer. Nah ini salah satu hal yang paling penting juga dari motor-motor sekarang ya. Mereka adu fitur speedometer. Kalau kita lihat speedometernya ini untuk desainnya ini mirip dengan speedometernya CBR 150R, tapi dia beda. Dia nggak pakai yang negatif, dan dia di sini masih yang putih seperti ini ya latarnya. Dia fiturnya tuh ada total kilometer, ada jam, ada trip A, ada trip B pastinya, ada total kilometer per liter atau average, ada AVGA, ada AVGB juga. Nah ini lengkap ya untuk fiturnya. Ada speedometer juga, ada gear indikator pastinya. Ini yang nggak dihilangin dari sebelumnya. Red line tetap di 10.000 rpm. Terus di sini ada indikator netral segala macam ya. Ada juga sen. Tapi dia memang belum ada hazard. Tapi udah ada pass beam ya. Nah untuk kontaknya dia pindah ke depan. Jadi nggak di sini lagi, nggak di nggak di tangki lagi. Yang baru lagi dari Honda CB150R adalah nih. Ini yang keren banget sih kalau menurut gue. Ini nanti bakal jadi inceran nih bagi para modifikator Indonesia. Ini dia menggunakan stang fatbar yang warnanya ini titanium, burn titanium kalau menurut Honda ya. Ini keren banget sih. Ini kayak stang-stang yang bisa kita lihat itu di motor-motor trail gitu ya. Ini seperti ini. Cuma memang tebalnya beda. Ini kalau nggak salah sih ukurannya sama kayak punya Bison nih. Kalau untuk ini ya. Cuma dia lebih lebar lagi. Nih oke nih nanti buat modifikasi ya. Terus racernya juga dia nih yang banyak nanya nih kemarin nih. Ini racernya modelnya seperti ini. Ya racernya tinggi dan kita bisa lihat di sini dari bawah itu agak menipis, ke atasnya baru tebal lagi. Nah ini banyak yang pertanyakan nih nanti kuat nggak? Tapi sebenarnya kalau ini sih kayaknya CNC ini pasti kuat sih ya. Apalagi yang racer-racer biasa aja kuat kok, maksudnya yang buatan pabrikan enggak gitu kan. Oke, itu udah ya untuk racer. Nah, yang baru lagi apa? Dia sudah menggunakan nih. Assalamualaikum. Jadi, ada yang baru lagi, dia sudah memakai cover tangki atau kita bisa bilang kondom tangki ya. Ini memang salah satu hal yang dilakukan Honda juga di CBR 150R ya. Dia sudah menggunakan kondom tangki dan kelihatannya kalau dari samping ya, ini kelihatannya tuh dia jauh lebih kekar, jauh lebih gagah. Apalagi kalau disambungin sama slotnya yang besar itu ya, kelihatannya jadi big bike look banget. Memang nih Honda sepertinya mau mengimbangi dari sisi depan yang memang sudah besar ya, dari suspensinya juga besar, bannya besar, dan kalau tangkinya kecil kan nggak lucu gitu. Makanya di sini covernya dibuat besar dan gagah seperti ini supaya lebih kelihatan maco gitu. Mantap. Nah di sini juga sudah sampai bawah nih ya. Jadi kan sebelumnya kalau untuk X-nya rangka ini kan kelihatan ya untuk rangka tralisnya, tapi ini udah di cover. Jadi kelihatan lebih rapih dan lebih padat gitu ya untuk mesinnya. Tentunya rangka masih pakai tralis, masih pakai truss frame. Mesin juga masih pakai yang sama 149 cc dengan tenaga kurang lebih 17 horsepower ya, atau apa 17 PS ya, lupa gue. Pokoknya mesinnya sama, tapi ada kesalahan kemarin gue nulis di blog itu dia udah pakai ASC atau assist slipper clutch. Ternyata untuk versi CB150R di Indonesia belum pakai assist and slipper clutch, sayang sekali. Di bagian bawah juga dia udah dilengkapi dengan engine guard, jadi kelihatan lebih padat sih. Tapi mungkin kalau dilepas nanti bakal lebih cakep sih kalau menurut gua. Untuk sisi belakang nggak ada yang berubah. Kalau kita lihat ini masih sama ya. Kalau yang CB150R Street Fire sebelumnya kan di sininya bolong ya, ada bolongan gitu, tapi di sini udah tertutup lagi kayak versi yang awal-awal. Untuk stop lampnya ini masih sama, masih digunakan yang versi sebelumnya. Untuk behelnya juga masih tanduk nih, ini masih sama seperti ini, tanduk tajam. Nah untuk bannya seperti ini, masih pakai IRC Roadwinner ukuran 140/70. Yang depannya itu ukuran 100 per 80 ya. Ya, ini yang warna hitam.
teman-teman bisa lihat ya. Memang feel-nya sih feel big bike banget ya, apalagi kalau dari depan gitu ya. Cuma sayangnya bagian belakangnya memang nggak dirubah, jadi kelihatannya hampir sama aja sama yang sebelumnya. Nah, di sini kita lihat yang versi special edition yang warna merah. Nah, untuk warna merah ini memang kesan big bike-nya lebih terasa ya. Teman-teman nanti bisa lihat foto gua naik motor ini yang warna merah. Ya, kita lihat di sini dia masih pakai warna Dove merah kebanggaan Honda nih, yang ada di hampir seluruh lini motornya ada warna ini. Terus kita bisa lihat ini juga yang versi aksesoris. Jadi ada beberapa aksesoris. Yang pertama nih ada visor ya, visor kecil seperti ini untuk menutupi bagian depan dari speedometernya. Lalu dia juga sudah dilengkapi dengan nih untuk penutup tangki atau stiker tangki, dilengkapi juga dengan pelindung untuk di tangki ini ya. Apa gue lupa namanya nih. Untuk ini dia udah ada dari awal ya. Dan untuk emblemnya dia pakai seperti ini nih. Ini plastik. Efeknya sih kayak chrome, kayak apa namanya? Chrome tapi nggak chrome juga ini ya. Ini kalau ini nggak mengkilat sih. Oke, yang ini juga sudah dilengkapi dengan seat cover untuk bagian belakang. Jadi lebih rapih. Kalau untuk mau boncengan sendiri khusus untuk jomblo ya. Oke, ini dia yang versi warna merah. Sebenarnya dia ada beberapa lagi, ada 3 warna lagi yang untuk versi biasa yang harganya di bawah 30 juta. Untuk yang ini harganya 30,7 juta. Jadi beda 1 juta dibanding versi yang sebelumnya. Nah, untuk aksesoris lainnya juga dia sudah dilengkapi dengan cover untuk mesin ya. Di sini plat kopling dan mesin udah dilengkapi dengan cover juga. Jadi kurang lebih seperti ini Honda All New CB150R yang terbaru. Nah, teman-teman, tadi setelah kita bahas secara lebih lanjut mengenai desain, fitur, dan segala macamnya dari motor ini, sekarang tiba saatnya kita akan bahas mengenai ergonominya. Kira-kira seperti apa sih ergonomi dari Honda All New CB150R Street Fighter ini? Yang mana kali ini tuh berbeda bro, karena dia sudah dilengkapi dengan suspensi yang lebih besar nih, upside down ya, dan juga dia sudah dilengkapi dengan racer, dan juga nih yang tadi udah kita jelasin ya, racer tinggi, dan juga dia sudah dilengkapi dengan stang yang lebar alias fat bar. Ini pastinya memberikan kenyamanan lebih, terutama buat kalian yang badannya agak besar ya. Langsung aja, gue sebagai pengguna motor dengan stang fat bar juga, kita akan bahas mengenai ergonominya. Kita naikin dulu ya. Tinggi gue 180 cm ya. Jadi kayaknya seperti ini. Kalau untuk napak dia napak banget. Kalau bisa lihat di sini. Untuk napak dia napak banget, kaki juga nggak terlalu nekuk, tapi dia agak lurus ya. Katanya kalau tinggi 170 sampai 180 ini pasti aman banget. Terus kalau kita naikin, kurang lebih segitiga ergonominya seperti ini. Bisa dibilang review gue ini jauh lebih nyaman dibanding versi sebelumnya. Karena apa? Karena posisi stangnya ini jauh lebih tinggi, dan posisi stangnya itu juga lebih mundur sedikit. Jadi untuk kita yang badannya agak besar juga ini masih nyaman banget. Dan teman-teman bisa lihat ya, even gue yang tingginya 180 cm, ini tangan gue tuh lurus. Jadi dia nggak ada kayak begini atau nggak terlalu pegang begini, tapi dia lurus. Karena ini kalau buat perjalanan jauh ini pasti jauh lebih nyaman, lebih enak. Dan kalau kita lihat ya, tuh ya, kaki juga aman. Ini segitiga ergonominya ini persis motor-motor naked bike 190 cc lainnya. Ya gue pakai motor Nixon ya, itu juga seperti ini kakinya. Jadi nggak terlalu mundur banget yang bikin gak nyaman, tapi juga nggak terlalu maju banget yang kayak Verza gitu ya. Ini masih ada terasa racingnya, dan juga ini pokoknya masih cocok untuk dibawa harian maupun bawa touring. Ya nanti kita akan bahas secara lebih lanjut kalau kita dapat kesempatan untuk touring bareng motor ini. Oke, itu dulu untuk ergonominya. Jadi pertanyaannya, motor ini apakah memang benar mirip Bison? Kalau gue lihat dekat sih enggak, sama sekali enggak mirip Bison. Tapi kalau dari sini memang kita lihat ya agak-agak mirip MT25 lah. Tapi kalau menurut gue ini motor justru mirip sama kakak kandungnya, yakni Honda CB500F. Ini mirip ya. Jadi memang basis desainnya dari situ. Oke, menurut teman-teman worth it apa enggak? Menurut gue worth it apa enggak? Kalau menurut gue dengan harga segitu, kalian bisa dapat motor sport dengan mesin 150 cc, terus dengan shock depan upside down, terus dengan fitur-fitur lain kayak ergonomi yang lebih nyaman dengan stang fat barnya, terus juga dengan desain yang menurut gue ini atraktif dan keren banget, terutama yang warna hitam ya. Ini menurut gue sih layak kalau kalian pengen beli motor ini di 2021. Tapi tergantung ya, kalau ini selera sih masalah desain. Kira-kira seperti ini nih.
Wah, untuk dari sini sih keren sih. Wah, gila. Mantep. Jadi gimana menurut kalian? Nah, ini dia review dari Honda CB150R Streetfire versi 2021. Jadi gimana menurut teman-teman untuk CB150R terbaru ini? Apakah worth it apa enggak? Silahkan komen di bawah, jangan ribut. Yang penting uraikan apa yang pengen kalian tulis di bawah, tapi asal jangan ribut dan kata-kataan ya. Ini dia Honda CB150R Streetfire dengan tagline yang terbaru, Rule the World. Rule the road. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram gue di @indoride. Jangan lupa kalau misalnya kalian pengen baca lebih lanjut, bisa mampir ke blog gue di indoride.com. Thank you banget teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.